Insyaallah bulan depan kajian kita penutupan ya, sebelum masuknya Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, gak ada covidan lagi tuh, mudah-mudahan insyaallah ya. Ini kabarnya ada berita covid lagi naik ya, sudah mulai naik ya, tapi insyaallah mudah-mudahan gak ada lagi gitu. Insyaallah sehat semua, sehat walafiat. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Untuk pengarang kita Riyadhus Shalihin, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah khususan syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silahkan dibuka kitabnya. Kemarin kita sampai hadis yang keempat ya, sekarang sudah hadis yang kelima. Ya, yang An Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu, hadis yang kelima. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud, pada perang Uhud atau ketika sedang perang Uhud, Rasulullah SAW itu ngambil pedang. Faqala, sambil megang pedang Nabi mengatakan, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau ngambil pedang ini dari saya? Siapa nih yang saya mau kasih pedang yang lagi saya pegang, gitu ya. Fabassutu aydiyahum kullu insanin minhum, maka mengangkat semua tangan nih, ibaratnya dari para jamaah, dari para sahabat-sahabat Nabi itu, fabassutu aydiyahum, mereka angkat tangan semua, kami Nabi gitu, pada berebutan, kita dong Nabi, buat kami gitu. Kullu insanin minhum, setiap dari para sahabat itu. Yaqulu, kemudian mereka berkata, ana, saya Nabi gitu, berebutan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang berani mengambil pedang ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan cuma sekedar ngambil pedang. Kalau cuma sekedar saya ngasih, kemudian dia bilang saya Rasul kasih sama saya, nah gitu ya. Nah itu nggak begitu kata Rasul, tapi yang berani ngambil dengan penuh tanggung jawab. Fa'ahjamal qaumu, pada diam semuanya para sahabat. Oh tadi berebutan, saya, begitu kata Rasul, siapa yang berani ngambil dengan tanggung jawab? Fa'ahjamal qaumu, yang lain diam semua. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu an, maka berkata salah satu sahabat Nabi namanya Abu Dujanah radhiyallahu an, apa kata beliau? Ana akhudhuhu bihaqqihi, wahai Rasul, saya yang bisa menerima pedang tersebut dengan penuh tanggung jawab. Fa'akhadahu, maka dia mengambil, fafalaqo bihi hamal musyrikin, maka pedang tersebut ia gunakan untuk memenggal kaum musyrikin. Jadi paham ya ibu-ibu ya, Rasul di sini ngasih amanah pedang ini bukan cuma siapa yang mau nih saya kasih gitu. Cuman ada tanggung jawabnya. Bisa nggak pedang ini benar-benar digunakan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab, yaitu untuk memberi pelajaran kepada kaum musyrikin. Akhirnya diambil sama Abu Dujanan dan dia pun menggunakan itu dengan sebaik mungkin hingga berhasil memenggal kepala kaum musyrikin. Jadi Abu Dujanah ini nama aslinya Ismu Abi Dujanah Simak bin Kharsyah, namanya Simak bin Kharsyah, gitu ya. Nah Abu Dujanah ini juga punya cerita yang luar biasa ibu-ibu sekalian. Apa ceritanya? Abu Dujanah ini sahabat Nabi yang miskin, gak punya apa-apa. Ya Allah ya Rahman. Salah satu karunia terbesar dari Allah adalah ketika kita hidup dan kita gak ngerasain kelaparan. Betul gak Bu? Jadi jangan serta-merta langsung ngakuin saya miskin, saya gak punya apa-apa.
Orang miskin, orang gak punya apa-apa itu adalah orang yang dia mau makan hari ini saja dia bingung apa yang dimakan. Kalau kita kira-kira pernah gak begitu? Hari ini makan apa ya? Telur satu pun gak ada, beras beberapa butir pun gak punya. Saya rasa gak pernah. Kita senggak punyanya masih bisa makan, masih punya beras, masih punya nasi, ya, masih punya lauk pauk yang walaupun itu sederhana gitu. Nah, orang yang benar-benar kekurangan, susah, adalah orang yang hari ini dia nggak punya yang namanya makanan pokok, beras saja dia nggak miliki. Sampai saking pengen makannya, rasa-rasanya dia punya pikiran begini, ya Allah, apa saya ngemis aja ya buat nyari beras? Saya nggak bisa ya Allah, lapar banget. Ada yang sampai dia ngorek-ngorek tempat sampah, Bu. Kalau kita makan biasanya nggak habis, nasinya masih banyak, apalagi di restoran-restoran nih. Udah deh, kenyang, masih banyak nasinya, masih banyak lauknya. Ketika ditaruh ke tempat sampah, bayangkan ada sebagian manusia yang kelaparan dan nyari makan dari tong sampah bekas gitu. Ini Abu Dujanah, sahabat Nabi, yang dia miskin, suka bingung hari ini makan apa. Jadi banyak ya, zaman Nabi itu banyak orang-orang miskin yang dia kurma aja nggak punya. Jadi kalau orang-orang Arab itu makanan pokoknya bukan beras lagi tapi kurma. Kalau udah makan kurma udah kenyang perutnya. Nah, ketika dia makan kurma, itu sudah bisa menghilangkan rasa lapar. Beda sama kita. Orang Indonesia kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Padahal udah lontong sayur seporsi, ya, lontong isi udah 3 biji, gorengannya 5. Begitu ditanya udah makan apa belum? Belum. Tadi menyemil katanya lontong sama gorengan gitu ya. Karena kenapa? Karena kebiasaan kita orang Indonesia kalau belum nyentuh nasi, belum ketemu nasi, disebutnya belum makan. Ya, padahal kalau orang-orang luar negeri makanan pokoknya roti, yogurt, udah gitu ya. Itu kayak waktu itu, Bu, saya umroh plus Turki kan, alhamdulillah. Begitu nyampe di Turki, kalau di Mekah, Madinah itu kan masih banyak nasi biryani, nasi kebuli, kita masih bisa makan lah. Walaupun rasanya kadang-kadang nggak cocok sama lidah orang Indonesia. Tapi ketika di Turki itu, sampai dari satu hotel ke hotel yang lainnya, udah nanti nih begitu breakfast ya, makan pagi, ya Allah, pengen banget nasi, lapar, nggak nemu-nemu gitu ya. Ternyata yang dihidangin semua yogurt sama roti. Ya Allah, ya Rahman, serba salah, tapi alhamdulillah itu makanan pokok mereka gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras ataupun nasi. Ini Abu Dujana ini miskin. Satu ketika Abu Dujanan ini ikut sholat sama Nabi. Jadi salah satu sahabat yang kalau sholat jamaahnya nggak pernah ketinggalan, walaupun dia fakir miskin. Banyak orang ketika kaya dia dekat sama Allah, ketika miskin dia nggak percaya adanya Allah. Atau kebalikannya, ada orang yang ketika miskin dia dekat sama Allah, tapi ketika kaya dia lupa sama Allah. Padahal setiap waktu mau keadaan kita apapun kita harus ingat sama Allah. Itulah ujiannya ya. Abu Dujana ketika itu susah, nggak punya apa-apa. Dia sholatnya nggak pernah ketinggalan, terutama sholat subuh. Tapi setiap habis sholat, Abu Dujana ini buru-buru pulang. Jadi nggak ikut doa dulu sama Nabi. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah gitu ya. Doa itu bareng-bareng, nggak pernah ikut. Satu ketika karena Nabi ini udah ngerasa ada apa sih Abu Dujana kok buru-buru mulu abis sholat, dipanggil sama Nabi. Abu Dujana, kemari bentar. Coba cerita sama saya, ada perlu apa kok abis sholat buru-buru, belum kelar belum kelar doa, belum kelar zikir gitu ya, belum salam-salaman dengan jamaah yang lain, kok langsung pulang hibrid gitu. Emang ada masalah apa di rumah? Akhirnya beliau cerita, wahai Rasulullah, saya sebenarnya nggak mau cerita karena ini kan aib keluarga saya. Ya udah nggak apa-apa, tumpahkan kepada saya, ceritakan, kata Nabi. Kata Abu Dujana bilang, wahai Rasul, saya ini sama keluarga orang yang sangat miskin, nggak punya apa-apa. Saking nggak punya apa-apanya sampai bingung hari ini tuh apa yang dimakan. Kurma aja kita nggak punya. Kalau ada kurma 1 biji itu jadi berebutan anak-anak saya. Kenapa saya pulang habis sholat subuh buru-buru, wahai Rasul?
Karena saya takut kalau saya nggak buru-buru, anak-anak saya keburu bangun. Emang kenapa kalau bangun? Kata Nabi, sebab wahai Rasul, anak saya itu tidur dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Jadi kalau mereka bangun tidur ngelihat sesuatu ada yang bisa dimakan kan langsung dilahap. Saya pengen yang masuk itu yang halal, nggak ada yang haram. Nah, saya punya tetangga saya punya pohon kurma. Kurmanya enak, buahnya banyak, bahkan jatuh ke halaman rumah saya. Ini ada tetangga punya pohonnya sampai jatuh ke halaman kita tuh, ada ya Bu ya. Ini sampai bercecer tuh buah-buahnya, ini kurmanya. Ya itu kan. Itu kan kalau udah jatuh ya udah kita ikhlasin nih, kita punya pohon kita berbuah mangga, sampai jatuh ke rumah tetangga, udah yang jatuh mah kita ikhlasin buat dia, nggak apa-apa. Dia nggak izin juga namanya jatuh ke halaman dia, begitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar warok, walaupun tuh pohon tetangga udah jatuh ke halaman kita tahu buah dan pohon itu kan punya tetangga, bukan punya kita. Orang yang berakhlak yang baik dia izin dulu. Kalau kita beda, nggak jatuh aja kita petik. Udah masuk halaman kita dah gitu. Udah apa namanya? Iya, udah masuk halaman kita, udah daerah rumah kita, udah ke genteng kita, udah ambil aja dah. Nah, itu yang tidak boleh. Karena harus adanya izin terlebih dahulu biar hubungan tetangganya bagus. Kadang-kadang tetangga kan berantem gara-gara pohon doang, gara-gara buah. Ya, ini jangan sampai kejadian seperti ini. Abu Dujanan, orang yang walaupun miskin, gak mau mencuri, gak mau ngambil hak orang lain. Dia bilang, ya Rasul, kalau saya terlambat pulang ke rumah, saya takut kurma-kurma tetangga yang jatuh ke halaman saya diambilin anak-anak saya dimakan. Kenapa? Karena tetangga saya ini gak pernah ngizinin kalau kurmanya dimakan anak-anak saya. Karena ada tetangga yang ya udah, dia tahu tetangganya miskin nih, udah ambil aja makan, udah jatuh ke situ udah. Kecuali nyolong kan, ini kan udah jatuh ke halamannya gitu. Ini nggak boleh, kata Rasul. Ya udah kalau gitu kita ketemu sama tetangga kamu, tapi Nabi, tetangga saya itu bukan Muslim, dia Yahudi. Ya udah kalau gitu kata Nabi, saya bawa para sahabat, Bismillah kita beli pohon kurma itu untuk keluarga kamu. Datanglah ke tetangga Abu Dujanan. Sudah tawar-menawar, nggak mau dijual. Apa dia bilang? Saya tetap tidak mau memberikan hak saya. Jadi kalau Abu Dujanan ngerasa ada kurma yang jatuh ke rumah dia, kumpulin balikin sama saya. Itu saking kurmanya bagus ya. Jadi kurma mahal gitu, kurma mahal, bagus, dan pilihan ya. Kata Rasul, ya udah kita beli deh pohon kurmanya. Oh nggak bisa, saya nggak mau jual. Karena saya cinta bener sama nih pohon kurma. Ya atau gini deh, hitung aja setiap kurma yang jatuh berapa harganya, kata sahabat yang lain, nanti dibayarin. Oh nggak mau juga, pokoknya nggak mau. Ya, ada datang Abu Bakar, kata Abu Bakar, gimana kalau saya yang beli dengan harga 2 kali lipat, nggak mau juga dijual. Akhirnya keesokan harinya orang Yahudi ini tidur, tetangganya malamnya dia mimpinya itu ya berbeda lah dengan mimpi-mimpi yang lainnya ya. Dia mimpi kalau pohon kurmanya tuh hilang. Jadi begitu pagi langsung dicek, ternyata bener tuh pohon kurma depan rumahnya nggak ada. Bukannya dicolong sama sahabat Nabi, kan? Tapi bener-bener Allah kayak ngasih kekuasaan, itu pohon kurma di depan rumah orang Yahudi tersebut seperti nggak pernah ada napak tilas bahwa di situ ada akar pohon kurma. Kan kalau ada pohon kurma dicabut dia ada bekas akarnya nih, ada sisa-sisa. Di sini ada pohon nih ya, ada bekas tebang atau bagaimana. Ini nggak rapih, bener-bener kayak nggak pernah nunggu pohon kurma. Ya, masya Allah. Jadi disitulah kemudian akhirnya dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Ya, masya Allah. Pohon kurmanya pindah ke halaman Abu Dujanan. Jadi Allah yang mindahin gitu ya. Nah ini buah kesabaran, buah kebaikan dari Abu Dujanan. Jadi Abu Dujanan ini selain sahabat Nabi yang memang semangatnya tinggi ya, bersegera beliau dalam kebaikan, beliau juga orang yang warok. Jadi walaupun miskin, nggak pernah mau ngambil hak orang lain. Jadi sesusah-susahnya kita, ini kalau kata guru saya, sesusah-susahnya kita jangan sampai kita jadi tukang minta-minta. Kalau masih ada yang bisa kita kerjakan, walaupun hasilnya sedikit, kerjain. Karena banyak orang yang masih sehat walafiat, masih muda, tapi dia udah nggak mau kerja, maunya minta-minta.
Jadi kalau mau ngasih yang tukang minta-minta juga harus selektif, Bu. Saya bukan yang ngajarin nggak ngasih ya, silahkan ngasih, tapi yang selektif. Ibaratnya pengamen, dia ada kerjaannya dia nyanyi dulu, ya. Kemudian kalau yang main gendang rebana ada kerjaannya dia nabuk ininya dulu gendangnya. Tapi ada yang tiba-tiba datang, bu masih muda, masih bisa kerja. Nah itu kadang-kadang yang harus kita selektif ya. Makanya kalau sedekah juga, sedekah terbaik itu bagusnya kepada keluarga terdekat. Kita lebih tahu butuh atau tidaknya. Kalau kepada orang lain yang di luar sana, kadang-kadang kita nggak tahu beneran nggak nih. Karena banyak kejadian tukang minta-minta di lampu merah, tapi rumahnya gedong di kampung, ya. Kalau kan di sosmed ini suka banyak yayasan ini kan, Iya. ada akun, nah itu gimana tuh? Kalau saya sih selektif, saya lebih milih yayasan-yayasan besar ya, maksudnya yang udah terpercaya. Sebenarnya gini, yayasan besar aja pernah ada yang bermasalah juga, tapi oknumnya gitu ya. Maka itu kalau bisa ya Basnas. Kita sekarang punya nih yayasan dari pemerintah kan itu Basnas ya, di bawah pemerintah, maksudnya Badan Zakat Nasional itu. Bolehlah kita ke yang kira-kira memang sudah yakin dan amanah. Seperti itu juga boleh gitu ya. Karena banyak nih yang asal mohon maaf ya, mereka menamakan untuk yatim, untuk ini ABCD dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu ini benar-benar amanah atau enggak sih, benar nggak sih disalurkan mereka. Makanya sedekah yang terbaik atau zakat terbaik itu adalah zakat dan sedekah yang diberikan kepada orang-orang terdekat. Makanya ada step by stepnya ngasih sedekah juga. Jangan kita punya saudara, punya abang, punya adik, punya keluarga kekurangan, kita nggak pernah ngasih sama mereka, tapi sama orang lain kita kasih, ya. Sedangkan abang kita, saudara kita, keluarga kita kelaparan. Jadi lihat dulu dari keluarga terdekat, yang sekandung, yang sedarah, ya. Ini ada nggak yang kekurangan? Kalau ada yang kekurangan, sedekahnya, zakatnya sama mereka dulu. Kalau mereka nggak ada yang kekurangan, udah terpenuhi, lihat kira-kira paman, bibi, sepupu yang deket-deket juga kekurangan nih, kasih. Kalau nggak ada juga, baru cari yang lainnya, gitu ya. Jadi yang dianjurkan adalah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, ya. Kemudian tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri kita. Ini tetangga kita makan aja nggak ada, kita ngasihnya sama orang lain. Nih hati-hati nih, ada tetangga yang sama tetangganya sendiri aja nggak mau saling nanya. Dia bikin makanan, bikin kue yang dikasih tetangga yang jaraknya 10 rumah ke depan. Sedangkan samping kanan kirinya nggak pernah dia bagi. Nah ini juga jangan sampai demikian. Apalagi kalau tetangga kita kekurangan dan tidak ada yang bisa dimakan ya. Jadi Abu Dujanan itu siapa nama aslinya? Simak Ibni Kharsyah. Namanya Simak bin Kharsyah. Maka yang bisa mengambil atau tadi mendapat amanah pedang dari Rasul adalah Abu Dujanah, ya, yang mana beliau menggunakan pedang itu dengan sebaik mungkin, bukan hanya disimpan, bukan hanya jadi kebanggaan. Karena Nabi nggak mau nih pedang dikasih sama sahabat, kemudian mereka cuma jadi ajang kesombongan. Saya dapat pedang dari Rasul, saya dikasih pedang sama Rasul, nih pedangnya Rasul loh, ya, diturunkan ke saya atau diberi ke saya. Oh, nggak mau Nabi begitu. Nabi mengatakan, makanya fama ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang bisa megang pedang ini dengan penuh tanggung jawab, artinya berguna pedang ini, maka di situ Abu Dujanan dapat membuktikan dengan pedang yang diberi oleh Nabi, beliau sudah berhasil memenggal kepala-kepala kaum musyrikin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-6. As-sadisu, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Anas Zubair bin Adi, dari Zubair bin Adi qala, ia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kok Anis ya? Anas. Salah ngomong nanti. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi, kami ngadu sama Anas bin Malik. Manalku minal hajjaj, kami ngadu perihal apa yang kami temui, yaitu kami sering banget tuh kalau ketemu hajjaj tuh disiksa sama hajjaj ini ya. Jadi hajjaj ini seorang raja yang kejam ya. Jadi kita ketemu hajjaj, kemudian merasakan kekejaman hajjaj tersebut gitu. Faqala, maka berkata Anas ketika
Zubair bin Adi dan yang lainnya itu menghadap, kemudian juga curhat tadi ya, mengadu. Faqala Anas, berkata Anas, apa kata Anas nih? Isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar atas penderitaan tersebut, kata Anas bin Malik, karena akan datang nanti suatu zaman di mana penderitaan itu lebih berat daripada yang kalian rasakan sekarang. Sabar. Ini akan datang pada suatu zaman di mana penderitaan yang kalian hadapi itu belum seberapa dengan penderitaan orang-orang yang akan datang. Ya. Hatta talqaw rabbakum. Ya sabar ya, pokoknya penderitaan kalian tuh nggak seberapa. Jadi sampai datangnya kematian, kalian bertemu Rabb kalian. Sami'tuhu, itulah yang aku dengar, min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud pesan dari Anas itu? Kata Anas bin Malik begini, dulu aku tuh pernah ngedenger dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa penderitaan orang-orang di zaman sekarang itu belum ada apa-apanya dengan satu zaman nanti yang kalau kalian nyampe ke zaman tersebut itu penderitaannya lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Maka kalau dibilang orang-orang yang disiksa di zaman jahiliyah waktu itu berat-berat nggak, Bu? Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan itu bagaikan mesin saja, ya, mesin untuk melahirkan gitu. Jadi kalau udah habis manisnya sepah dibuang, udah nggak ada gunanya, manfaatnya udah nggak dijadikan istri lagi. Ya, bebas dicampuri, mohon maaf, disetubuhi walaupun tanpa pernikahan gitu ya. Itu dulu zaman jahiliyah. Tapi zaman sekarang itu juga banyak kekejaman yang terjadi. Jadi nanti akan datang suatu zaman, zamannya kapan wallahu a'lam. Wallahu a'lam kapannya, tapi yang jelas itu mendekati zaman hari akhir. Apalagi nanti kalau ini di hadis setelahnya ini bahas tentang Dajjal ya. Apalagi kalau nanti Dajjal itu sudah datang, wallahu a'lam ya. Disitulah mulai nampak nih nanti penderitaan, kekeringan yang panjang, banyaknya musibah, orang berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka rela melakukan apapun. Maka kita berlanjut ke hadis yang ke-7 ya, untuk menguatkan hadis yang ke-6 ini. As-sabi'u, hadis yang ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan, banyak beramal baik, sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantaziruna, apakah kalian mau mengentar-entarkan amal baik itu sampai menunggu 7 perkara tersebut? Itulah bahasanya ya Bu ya. Illa faqran mansian, apa 7 perkara tersebut? Jangan sampai kalian nunggu keburu datang nih 7 perkara ini. Faqran mansian, ya, ketika datang kefakiran yang melemahkan. Jadi sebelum kalian fakir, sebelum kalian gak punya apa-apa, sebelum kalian jadi orang yang lemah, jangan sampai kalian baru sadar, oh, saya baru pengen melakukan kebaikan, saya baru pengen berbuat baik, kemarin kemana aja begitu ya. Auqinan mutlian, yang kedua, atau kalian menjadi kaya raya tapi mutlian, dengan penuh kesombongan. Jadi dikasih kaya nih, tapi kayanya malah merusak, menjadikan kita sombong. Au maradun mufsidan, atau kalian keburu sakit yang akhirnya merusak diri kita, hati kita, mental kita. Berapa banyak orang sebelum sakit disuruh sholat, entar disuruh ngaji, engke lah katanya, kalau kata orang Sundanya gitu ya, engke katanya. Disuruh beramal, disuruh melakukan hal-hal yang positif, aduh nanti katanya. Kita nggak tahu umur kita nih sampai kapan, sehat badan kita sampai kapan. Orang kalau udah sakit dia baru sadar, ya Allah, berarti kemarin nikmat sehat tuh luar biasa, saya bisa sholat berdiri, saya bisa sholat full 5 waktu ya. Sekarang saya mau sholat, ya Allah, pinggang saya sakit,
asam urat kambuh, kaki nggak bisa diajak sujud, ada ya banyak macam-macam ya Bu ya. Jadi disitulah kadang-kadang kita malas melakukan ibadah. Kenapa? Udah dikasih sakit. Jadi jangan sampai kamu melakukan kebaikan ketika kamu menunggu 7 hal tersebut udah dikasih sakit, baru kamu nyadar pengen melakukan kebaikan. Apalagi sakitnya yang mufsid dan merusak, bukan merusak diri kita aja, tapi mental kita. Ada orang sakit akhirnya dia nggak mau lagi dekat sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau kasih sakit saya yang berat begini ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Gara-gara sakit ini saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa apa. Engkau memang tidak sayang kepadaku ya Allah. Ada yang begitu. Ketika sakit, akhirnya nggak bersyukur, udah mati aja deh aku ya Allah, daripada kayak gini Engkau kasih sakit. Padahal sakit yang Allah kasih bisa jadi pertanda untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai datang kefakiran yang melemahkan, kekayaan yang membuat binasa ya karena kesombongan itu, au muradan mufsidan, atau penyakit yang bisa merusak dirimu, mentalmu, hidupmu, au haraman mufnidan, atau masa tua yang melemahkan kamu. Akhirnya baru sadar kita udah haram nih, udah tua. Ya Allah, susah bener mau baca Quran, mata udah pada kabur kena katarak. Kemarin masih sehat ya, masih sehat, masih afiat, ini mata nggak dipakai buat baca Quran, dipakai main HP, dipakai ngeliat hal-hal yang tidak baik. Sekarang udah tua, udah sakit, saya baru paham, ya Allah mata saya ini enak bener kemarin dipakai buat ibadah. Begitulah ya kurang lebih ibu-ibu ya. Kayak tadi saya bilang, penyakit orang tua itu kan banyak ya, B12. Jadi tua ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditolak. Kalau penyakit-penyakit yang lain bisa kita ikhtiarkan untuk tidak kena. Misalkan apa, diabetes, jantung, kita bisa nih ikhtiar untuk nggak kena. Tapi kalau tua itu penyakit yang semua orang pasti bakal ngalamin. Keadaan yang semua orang pasti bakal ngalamin. B12, batuk, bengek, beser, bolot, apalagi mata mulai buta gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah ini penyakit orang tua yang pasti akan terjadi kalau usia kita sudah masuk usia tua. Kalau ibu-ibu di sini masih muda semua ya, insya Allah ya. Biar tua-tua tapi mudah-mudahan sehat walafiat, semangatnya semangat anak muda semua ya. Jadi jangan sampai au haruman mufnidan, masuk masa tua yang melalaikan. Udah deh nggak sanggup kaki saya, capek nih, udah pengapuran katanya, udah nggak mau ngaji dah begitu, melemahkan tuh. Baru sadar ketika usia tua. Au mautan mujhizan, atau kematian yang melenyapkan segalanya. Nah ini udah perkara yang memang nggak bisa lagi kita nyesel. Kalau tua sakit masih kita bisa nyesel, ya Allah, aduh kenapa kemarin nggak pas sehat saya begini, kenapa kemarin nggak pas saya muda begini. Kalau udah mati kita nyeselnya dalam kubur. Jadi kalau ditanya orang-orang yang ada dalam kubur, mereka pengen balik lagi apa enggak ke dunia? Pengen, cuman nggak bisa lagi gitu ya. Mereka bilang, ya Allah, kalau saya boleh punya kesempatan, saya pengen balik lagi ke dunia. Ya Allah, saya akan bersedekah sebanyak mungkin, saya akan sholat tepat waktu. Ya Allah, saya tidak akan berzina, saya tidak akan melakukan maksiat, saya tidak akan ABCD, saya akan benar-benar beribadah kepadamu ya Allah. Tuh kata orang-orang yang ada dalam kuburan. Tapi kata para malaikat, kamu nggak bisa balik lagi, udah di sini tempat kamu, nggak ada yang nganterin balik lagi ke dunia. Begitulah kira-kira ya Bu ya. Jadi ini jadi reminder buat kita nih, jadi muhasabah. Ya Allah, sebelum mautan mujhizan, sebelum datangnya kematian yang melenyapkan, maka jangan sampai kita lupa untuk beramal saleh atau beramal baik gitu ya. Ini kan dibuat dalam lagu ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu ya. Sehat sebelum sakit, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, baru yang akhir, hidup sebelum mati gitu ya. Nah ini lagu, tapi kalau kita resapin, ya Allah, ini berangkatnya dari hadis Nabi nih sebenarnya yang nyindir kita ya. Jangan sampai udah datang perkara-perkara tersebut baru kita eling, baru kita ingat untuk melakukan amal soleh ataupun kebaikan. Awit dajjal,
Atau sebelum datangnya Dajjal, udah datang Dajjal baru, ya Allah kenapa deh kemarin-kemarin saya nggak jadi orang baik, nggak ibadah sebaik mungkin, Dajjal udah datang baru nyesel, ya. Fasyarul ghaibin yuntazuru, karena Dajjal ini adalah seburuk-buruknya makhluk yang nggak boleh ditunggu. Jadi jangan sampai kita hidup nungguin Dajjal. Aduh kapan Dajjal datang ya? Saya udah hidup puluhan tahun di Cinere kagak datang-datang juga. Ibaratnya gitu ya. Kita tungguin kapan Dajjal ini datang. Masa mana Dajjal ini datang? Ya, kira-kira saya ngerasain nggak ya? Ketemu nggak ya saya sama Dajjal? Itu jangan pernah dinanti. Ya sebisa mungkin, bahkan ya Allah mudah-mudahan kita nggak ketemu sama tuh Dajjal. Makanya doa kita kalau di akhir sholat gimana? Ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, minta perlindungan kami dari azab kubur, dari fitnah dunia akhirat, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga dari fitnah Dajjal itu. Masya Allah, luar biasa itu fitnah Dajjal ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Dajjal itu nanti datang. Saya nggak mau cerita Dajjal sebenarnya, Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Kalaupun ketemu dan itu di masa kita, mudah-mudahan kita jadi orang beriman yang benar-benar nggak jadi pengikut Dajjal gitu ya. Nanti Dajjal itu datang itu kalau menurut riwayat menawarkan banyak kenikmatan. Jadi beliau beliau lagi si Dajjal ini, nggak usah dipanggil beliau. Si Dajjal ini datang seolah-olah dia Tuhan. Dia bisa menghidupkan yang mati. Jadi ada saudara, ada keluarga kita mati, datang Dajjal nih, dihidupin gitu ya. Ya, dengan catatan kamu beriman kepadaku, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu ngeri itu. Jadi menghidupkan yang mati. Ada kekeringan, semua orang nggak bisa makan, kering, kerontah, nggak punya apa-apa. Air susah ditemuin, tapi Dajjal punya. Dia punya makanan, dia punya air, dia punya sumber kehidupan ibaratnya ya. Harta-harta yang bisa menjadikan pegangan, makanan pokok itu punya Dajjal. Akhirnya yang kelaparan, yang sudah benar-benar butuh, ya udah deh, kita ngikut sama kamu deh, nggak beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu yang ngeri nanti ya. Jadi manusia sudah diambang kehancuran, sudah di titik terlemahnya. Ketika dihadapkan dengan Dajjal itu banyak yang menggadaikan keimanannya, kecuali orang-orang pilihan nanti ya. Orang-orang pilihan, orang-orang beriman, nggak apa-apa saya kelaparan, nggak apa-apa saya kekeringan, nggak apa-apa saya mati, tapi mati saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah, makanya doanya jangan ketinggalan ya. Tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu banyak versinya ya. Ya minta pokoknya ya Allah terhindar dari fitnah Dajjal tersebut insya Allah ya. Jadi jangan sampai ditungguin. Kenapa? Fasyarul ghaibin yuntazaru, karena si Dajjal ini adalah makhluk yang paling buruk, nggak usah ditunggu-tunggu gitu ya. Awis sa'ata, atau hari akhir, hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar ya. Atau jangan nungguin hari kiamat, saya mantar sholatnya kalau udah mendekati hari kiamat aja ya. Udah ada tanda-tanda kiamat subuh baru saya sholat. Udah ada tanda-tanda kerusakan alam, bumi dan lain sebagainya, saya baru beramal baik. Jangan. Kenapa? Fasa'atu adha wa amar, karena hari kiamat itu berat. Wa amaru, menakutkan ya. Boro-boro kita mau sholat, mau apa, yang ada nanti malah berlari menyelamatkan diri masing-masing ya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan, hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini hadis yang hasan. Dikit lagi ibu-ibu, ini satu hadis lagi ya, karena insya Allah bulan depan kita masuk di babun fil mujahadah, tentang mujahadah ya. As-saminu, hadis yang ke-8, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW qala, pernah berkata, yauma Khaybar, pada saat peperangan Khaybar, apa yang Nabi katakan, la utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah ya. Aku akan memberikan panji ini, apa maksudnya ya disebutnya, kekuatan ini gitu ya, kepada seseorang yang benar-benar mencintai Allah
Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memberikan kemenangan di sisinya. Ya, dengan tangannya diberi kemenangan oleh Allah gitu. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an, Umar tuh bilang begini, ma ahbabtul imarah, aku tuh nggak pernah sebenarnya. Jadi ar-rayah itu maknanya tuh panji kepemimpinan. Jadi buat memimpin perang kala itu, ya. Kata Umar begini, ma ahbabtul imarah, aku tuh sebenarnya nggak suka kepemimpinan, takut gitu. Ya karena tanggung jawabnya besar gitu ya. Illa yauma idzin, kecuali hari ini aku tuh pengen banget jadi pemimpin, kata Umar, sebab Rasul ngomong begitu tadi. Nanti akan dikasih kemenangan oleh Allah. Ya, siapa saja yang berani memegang kepemimpinan ini. Fatasawwartu lahu raja'a an ud'alaha. Gara-gara aku pengen nih dipilih sama Nabi untuk memegang kepemimpinan ini. Fatasawwartu, aku menunjukkan diri. Bahasa kitanya nih, Nabi lagi nawarin, saya jalan deh ke depan biar Nabi ngeliat saya. Intinya saya Nabi yang mau, cuman gak berani ngomong, nunjukin diri aja. Roja'a an udahalaha, saya berharap dengan saya memunculkan diri di hadapan Rasul, Rasul tuh milih saya gitu, memanggil saya untuk memimpin ini. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata siapa yang dipilih oleh Rasul? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi ketika itu milihnya Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Fa'atahu iyaha, maka Rasul memberikan kepemimpinan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan berkata Ali gitu ya, amshi, berkata Nabi, wa qala, berkata Nabi SAW, amshi wala taltafits, berjalanlah, mulailah, ayo buru-buru pimpin perang. Wala taltafits hatta yaftahullahu alaik, gak usah nengok, gak usah berbalik sampai Allah memberikanmu kemenangan. Fasaru Ali, maka Ali mendengar titah Nabi, perintah Nabi. Fasaru Ali berjalan sedikit gitu ya. Fasaru Aliun syai'an summa waqafa, kemudian Ali berhenti nih, sempat berhenti. Walam yaltafits, tapi gak nengok sama sekali. Fasarokho ya Rasulullah, Fasorokho benar ya. Kemudian Fasorokho ini Ali berteriak. Apa teriaknya Ali? Beliau bilang sama Rasul, ya Rasulullah, alamada uqatilun nas. Bahasa kita itu lagi mengembara tuh, benar-benar lagi semangat-semangatnya. Kata Nabi, kata Ali bilang begini, ya Rasulullah, siapa yang akan aku perangi? Manusia mana yang akan aku perangi? Qala, berkata Nabi, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gitu ya. Nabi mengatakan, perangilah mereka sampai mereka, maksudnya orang-orang atau kaum yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya nggak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, kata Rasul. Kalau mereka udah melakukan syahadat tadi, mereka udah bersaksi Allah Tuhan kami, Nabi Muhammad adalah Nabi kami, faqad mana'u, maka engkau Ali nggak boleh lagi merangin mereka. Baik engkau memerangi dima'ahum, darah mereka ya, maksudnya nggak halal lagi darah mereka bagi kamu. Wa amwalahum, harta mereka juga udah nggak halal lagi bagi kamu, jangan diperangin lagi. Illa bihaqqiha, kecuali dengan hal yang baik atau dengan cara yang baik, dengan hak mereka gitu ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, apa yang mereka lakukan itu kembali itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Qauluhu fatasawwartu wa bisin al-muhmalati wa sabtu muttali'an. Jadi fatasawwartu itu maknanya tadi menampakkan diri, menunjukkan diri gitu ya. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis ini apa? Rasul tuh pengen nyuruh siapa-siapa yang bisa mimpin perangnya, yuk. Ya, tadinya Umar pengen karena janjinya tuh luar biasa dikasih kemenangan sama Allah. Tapi ternyata yang Rasul pilih adalah Ali bin Abi Thalib. Sempat berhenti Ali nih, mungkin kayak bisa nggak ya gitu ya, tapi nggak mau nengok, cuma nanya, wahai Rasul, siapa yang baru saya perangi? Dengan semangat yang membara, perangilah mereka
yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau mereka sudah bersaksi, haram kamu merangin mereka lagi. Nah, ini yang disebut dengan kaum kafir, ya. Kafir ada dua, pernah saya sampaikan, ada kafir harbi, ada kafir zimi, ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimi. Kalau kafir harbi adalah kafir yang boleh untuk diperangi, halal darah mereka, harta mereka, maksudnya halal untuk diperangi. Kenapa? Karena kafir harbi adalah kafir yang juga memerangi umat Islam, yang juga mencoba membunuh umat Islam. Itu kayak dulu kafir Quraisy kan. Kalau sekarang mungkin yang di Gaza itu ya Israel gitu. Karena mereka juga mencoba membunuh umat muslim, maka boleh untuk dibunuh balik atau diperangi balik gitu. Yaitu kafir harbi, halal darah mereka. Tapi ada kafir zimi. Kafir zimi ini adalah orang kafir yang walaupun dia beda agama sama kita, kan kalau orang beda agama tetap disebutnya kafir ya. Tapi jangan sampai kita punya tetangga, kita punya teman, dia non muslim, kita bilang setiap ketemu kafir nih, kafir. Nggak boleh, jangan ya Bu ya, karena itu juga menyinggung mereka. Cukup dengan bahasa yang halus. Oh, ini teman saya non muslim, jangan teman saya ini orang kafir nih gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau kafir zimi itu adalah saudara kita yang non muslim, dan mereka itu nggak ada niatan atau nggak pernah memerangi kita, baik hubungannya sama kita. Kita punya tetangga non muslim, punya teman kerja, rekan bisnis non muslim, hidup dalam satu negara walaupun beda agama. Itu kan mereka kan kafir ya masuknya. Cuman kafirnya zimi, nggak boleh diperangin, malah harus dijaga hak-haknya, harus diamankan. Artinya diamankan di sini nggak boleh sampai kita nyakitin, membunuh dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Ya, jangan sampai kita punya tetangga baru pindah samping rumah kita tahu dia kafir nih, wah ini harus kita perangin besok nih, kita taruh bom dan lain sebagainya, nggak boleh. Maka itu yang ada ajaran-ajaran bom bunuh diri lah, ya. Kemudian katanya balasannya surga lah, dia ngebom hotel lah, rumah sakit lah, tempat-tempat umum. Nah, itu tidak ada dalam Islam ajaran seperti itu. Yang modelannya kayak Israel, kalau dia ganggu kita, kita ganggu balik. Kalau dia nyerang kita, kita nyerang balik. Tapi kalau dia tidak ada mengganggu kita, dia pun memberi keamanan kepada kita, ini nggak boleh, ya. Kita nggak boleh membunuh mereka dengan semena-mena, memerangi mereka dengan semena-mena. Karena Rasul dulu di Madinah juga hidupnya bertetangga sama kaum Yahudi. Itu banyak suku-suku Yahudi di Mekah Madinah ya dulu ya, di Madinah kala itu ketika Rasul setelah hijrah. Dan itu dijaga sama Rasul sampai mereka tuh merasa senang dengan kepemimpinan Rasul kala itu. Gak ada tuh yang namanya Muslim sama Yahudi tuh saling bertikai, baik hubungannya semua gitu. Ada Yahudi di sana tuh ada. Jadi di negara-negara Muslim juga ada yang non Muslim, tapi mereka tidak boleh untuk diperangi, begitu ya Bu ya. Ini yang Rasul bilang ke Ali, siapa yang harus diperangi wahai Rasul? Mereka kaum musyrikin yang memang memerangi kita juga. Ya, sampai mereka bersyahadat, bertobat. Kalau mereka sudah bersyahadat, tidak melakukan peperangan lagi, tidak mengganggu lagi, udah nggak usah dibunuh gitu ya, udah nggak usah ditumpahin darahnya dan lain sebagainya. Itu ibu ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Jadi Nabi itu SAW memotivasi kepada para sahabat, ayo langsung yuk gitu. Siapa yang mau ambil pedang ini ambil, siapa yang memimpin pimpin gitu. Jangan ditantang, sekarang juga kata Nabi. Kenapa? Jangan sampai datang 7 perkara yang tadi. Insya Allah kita sehat, afiat semuanya. Nyampe ke bulan Ramadan, tahajudnya, sholat malamnya jangan di Ramadan aja. Kita malam terawih kalau Ramadan, ya. Tapi selepas Ramadan berakhir nggak pernah sholat malam lagi. Nah, ini jangan sampai demikian. Puasa kita Ramadan 30 hari full. Tapi setelah Ramadan nggak pernah puasa sama sekali. Ya, ini jangan sampai amalan kita hanya dilakukan di bulan Ramadan. Karena Allah itu harus kita akui sebagai Tuhan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap keadaan. Jangan cuma Ramadan kita dekat sama Allah, doa dan lain sebagainya ya. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan atau tidak?
Sudah jam 11. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silahkan. Nah, insya Allah ini jadi pokoknya hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin ini banyak motivasi ya Bu ya. Motivasi buat kita biar nggak dientar-entar di nanti. Udah kalau pengen ngerjain sekarang. Ini kayak mau sholat nih kita. Kadang-kadang kita suka ngeluhnya gini, aduh baru sholat zuhur tadi udah azan lagi asal. Gitu ya, cepet ya, kadang begitu kan ngeluhnya ya. Cepet bener, udah maghrib lagi, udah isya lagi. Gitu, antar aja deh sholatnya di akhir waktu aja, 5 menit lagi mau asar, 5 menit lagi mau maghrib. Gitu ya, jangan sampai kita melakukan hal demikian. Mudah-mudahan bisa kita cut ya kebiasaan seperti itu. Kenapa? Ya Allah. Karena ditakutkan gak ada kesempatan atau peluang lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita mampu sekarang lakuin. Jangan dientar-entar ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah akhiri ya di babun fil mubadarati ilal khairat. Hassa man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal wa hassi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Jadi ini bab tentang menyegerakan kebaikan dan juga memberikan semangat motivasi untuk terus berbuat baik. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Insyaallah besok masuk di babun fil mujahadah. Doain saya sehat ya Bu. Insyaallah. Amin. Sebelum penutupan Ramadan kita bisa kelar di bab mujahadah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang dalam masalah dikasih jalan keluarnya, ilmu yang kita pelajari manfaat bisa kita amalkan buat kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah hajat apapun yang baik-baik ya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita jadi hamba yang taat, sholih, dan keluarga kita sholih sholihah semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin